Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh video kita sampai saat ini masih sepi penonton, padahal kita sudah membuat video yang bagus ya. Tapi kok masih sepi juga? Itu bisa jadi terpengaruh kita belum memaksimalkan pembuatan thumbnailnya, itu kurang menarik sehingga penonton tidak mau mengklik video kita ya. Ingat, thumbnail itu sangat berpengaruh penting ya pada video kita. Yang penting jangan sampai kita membuat thumbnailnya itu clickbait. Apa itu clickbait? Jadi thumbnail tidak sesuai dengan isi konten kita ya. Nah, di sini pun saya contohkan ada beberapa channel yang memanfaatkan thumbnail saya, tetapi justru perkembangan channelnya itu terus meningkat karena video-videonya selalu ramai ya. Nah, di sini saya coba buka channelnya ya. Yang pertama mungkin agar sahabat semua bisa paham, oh ternyata iya ya, dari thumbnail video kita itu bisa jadi rame ya. Nah, di sini saya coba buka nama channelnya, mungkin ya tidak saya sebutkan, tapi saya buka channelnya. Nah, di sini coba kita perhatikan, ini thumbnail saya ya, dan ini thumbnail saya, thumbnail saya, thumbnail saya, thumbnail saya, dan ini justru kebanyakan thumbnailnya itu menggunakan thumbnail saya, memanfaatkan ya. Justru dari video-video seperti ini itu penontonnya lumayan, karena saya perhatikan subscribernya belum mencapai 1000, tapi penontonnya sudah mencapai, ya dibilang ada yang nyampe ribuan lebih ya. Nah, dari penonton ini mungkin sangat berpengaruh berat dari thumbnail seperti ini. Ingat, dari cara pembuatan thumbnail cuma modal Chrome bisa mendapatkan 4000 jam tayang. Karena di sini coba kita perhatikan, ini kan thumbnail punya saya, thumbnail punya saya. Nah, di sini mereka memanfaatkan thumbnail untuk meningkatkan rasio klik dan penayangan ya. Ingat, thumbnail itu akan meningkatkan rasio klik dan juga penayangan, karena kalau thumbnail kita diklik, penayangannya pun akan meningkat. Ini salah satu channel ya. Mungkin kalau saya buka lagi channel yang lain ya, kalau saya mengetikkan, nah ini channel ini dulu sempat meminta saya untuk menggunakan thumbnail dari saya. Nah, ini contoh thumbnailnya ini ya. Sebetulnya ini dulu thumbnail saya, tapi saya mohon maaf kalau memang yang punya channel ini tidak mengakui, tidak jadi masalah ya. Karena ya apa boleh buat, kalau memang sudah dibuat ya silahkan. Tapi kalau menurut saya, ini channel ini dulu sempat meminta sama saya untuk menggunakan thumbnail saya karena untuk meningkatkan rasio klik dan penayangan. Dari menggunakan thumbnail saya, mungkin mereka hanya edit sedikit ya, hanya menambahkan tulisan-tulisan seperti ini, tetapi penayangannya itu hampir 500 juta. Justru saya mengucapkan top. Tetapi ya dibilang tadi, pengaruh kalau thumbnail kita digunakan oleh orang lain ya. Pengaruhnya apa sih Bang? Ya pengaruhnya ke video kita ya. Kenapa? Ya video kita itu videonya tidak bakalan meningkat lagi ya, karena banyak yang mirip thumbnailnya itu. Dari mungkin pembuatan thumbnailnya sama, mereka anggap oh ini video saya nih, jadi mereka klik. Oh ini ternyata saya tahu thumbnail seperti ini, saya pastikan mereka klik. Nah, dari situlah video-video mereka bisa jadi ramai ya. Tetapi ya terkadang ya, kalau sudah ramai bisa jadi mereka tidak bakalan mengakui. Bahkan ada juga yang menjauh dari saya, tidak mau sama sekali berkunjung ke video saya. Bahkan channelnya pun sampai saat ini sudah melebihi channel saya ya. Tetapi ya saya bersyukur, saya malah senang kalau ada seseorang yang meminta bantuan ataupun meminta saran sama saya, terus mereka itu berhasil. Itu saya justru alhamdulillah ya. Walaupun ya ke video-video saya itu ya mungkin tidak lagi bisa meningkat penayangannya karena ya thumbnailnya itu banyak yang. Nah, lalu di sini pun kita para YouTuber pemula harus memahami, di saat kita upload video ke YouTube, jadi usahakan perbaiki dulu pembuatan thumbnailnya. Lewat mana sih sahabat semua edit videonya? Mungkin
kalau sahabat semua itu lewat KineMaster, kita bisa memanfaatkan KineMaster untuk membuat thumbnail ya. Kita potong, kita cari apabila sahabat semua itu tentang masakan, kita cari di KineMaster atau ataupun lewat yang lainnya, kita bisa cari nih apa sih yang pantas kita jadikan thumbnail, sebelah mana. Nah, kita geser. Itu yang saya lakukan, tapi saya tidak membuat thumbnailnya itu satu, kadang saya membuat thumbnailnya dua. Kenapa? Karena kalau mungkin 2 jam saya tidak mendapatkan rasio klik, itu saya langsung ganti thumbnail ya, karena itu thumbnail benar-benar sangat berpengaruh buat saya. Karena kalau kita membuat thumbnailnya itu asal-asalan, penonton tidak akan mengklik video kita. Nah, di sini pun kalau nggak salah ada, sempat saya nonton ya video orang mana itu, saya kurang tahu ya, itu judulnya dan thumbnailnya itu betul-betul menistakan agama. Itu saya kurang menyukai ya. Kalau menurut saya itu jangan dicontoh ya. Itu bisa jadi channelnya tidak lama lagi akan dihapus, saya yakin. Mungkin saya tidak ini ya, saya hanya menunjukkan channelnya ini ya. Ini ya, saya yakin tidak lama lagi akan di take down karena dari pembuatan judul dan thumbnailnya pun seperti ini. Saya sarankan jangan sampai membuat hal atau membuat konten seperti itu, meskipun video kita ramai itu tidak akan dimonetisasi ya. Nah, lalu Bang, bagaimana Abang membuat thumbnailnya itu kalau memang kita cuma satu, dan lewat mana sih? Kalau saya biasanya kalau ambil video yang mau dijadikan thumbnailnya itu biasa lewat YT Studio. Mungkin kalau video kita masih tidak publik ya, kalau kita tidak publik nih, kita bisa contohkan saya seperti ini. Saya buka videonya, dan ini kan di pinggir ada video ya. Nah, saya tuh selalu mencari video yang saya jadikan thumbnail. Mohon maaf. Nah, ini saya off dulu karena saya buka tampilan seperti ini ya. Saya mencari thumbnail kadang lewat sini ya. Nah, saya geser-geser sebelah mana nih yang pas untuk dijadikan thumbnail. Nah, kalau memang sudah pas untuk kita jadikan thumbnail, kita bisa screenshot lalu kita masuk lagi ke aplikasi KineMaster ya. Begitu pula sahabat semua, kalau konten mancing nih, buatlah konten mancing, thumbnailnya itu ya mungkin di saat kita narik ikan ya. Usahakan buat thumbnail mancing itu, usahakan kita pas narik ikan itu jorannya itu, apalagi kalau melengkung gini ya, kita buat tegang di saat kita menarik ikan, itu penonton akan tergoda. Bahkan kalau kita pembuatan judulnya itu betul-betul menarik, contoh misalkan, waduh, tarikan ikan ini membuat tenaga saya terkuras. Nah, itu contoh untuk judul mancing. Lalu untuk konten masak nih, bisakah membuat thumbnail dari sini? Bisa juga kalau menurut saya. Tapi kalau konten masak biasanya kita untuk memisahkan masakan ataupun dengan menghilangkan background, kita bisa masuk ke Google Chrome ya. Di Google Chrome kita bisa mengetikkan kata kunci remove BG, kita bisa menghilangkan background, nanti kita tempelkan ke bagian mana sih yang akan kita jadikan thumbnail ya. Kalau layar belakang sahabat semua itu biasanya putih ataupun hitam. Nah, untuk konten masak biasanya thumbnailnya itu kebanyakan mereka hanya memunculkan masakan matang dan masakan yang mentah ya. Tapi untuk saat ini saya perhatikan kok kenapa thumbnailnya itu justru kebanyakan mereka memunculkan thumbnail yang masih mentahan. Contoh ya, saya jelaskan seperti awal dulu saya membuat video hanya bermodalkan udang sama toge, bisa menjadi seperti ini. Cuma 2 bahan masakan bisa seenak ini. Kalau kita punya matangnya, kita bisa jadikan thumbnail. Tapi kita buat judul yang betul-betul menarik ya. Begitu pula kalau konten kita itu tentang vlog, tentang apa, kalau mau membuat thumbnail, kita bisa memanfaatkan di bagian Google Chrome ya. Kita jadikan thumbnail kita itu lewat Google Chrome dengan mengetikkan remove BG, sehingga thumbnail kita itu akan menarik dan akan terus
ditonton ya, karena coba kalau kita melihat konten masak ya, di sini kebanyakan konten-konten masak itu thumbnailnya bener-bener cuma mentahan ya, cuma mentahan. Di sini kebanyakan mentahan, ada juga matang ya seperti ini. Nah ini kan mentahan sate, dan ini sudah matang, karena mungkin mereka akan tertarik melihatnya. Apalagi ini ya, dari sini mereka memunculkan orangnya. Jadi perhatikan di saat pembuatan thumbnail konten masak. Nah ini pun kan hanya bermodalkan seperti ini ya, tahu, telur, sama bawang daun, tapi penontonnya bisa rame kok, sampai mencapai 3,4 juta ya. Jadi di sini saya perhatikan thumbnail masak itu harus bisa menyesuaikan. Kalau kita bisa menyesuaikan thumbnail dan judul, itu penonton di video kita itu terus meningkat. Bayangkan hanya bermodalkan tahu, telur, bawang daun, kok penontonnya bisa mencapai 3,4 juta ya, baru 9 bulan. Padahal cuma tahu dan telur, tapi kalah dimasak kayak gini. Nah itulah untuk konten masak ya, judul ini yang sangat bagus ya, kita bisa memanfaatkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat. Pokoknya berusaha tetap membuat thumbnail yang menarik dulu ya, untuk kita jadikan konten. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.